Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ada berita yang cukup menarik guys ya, yang dimana masalah reuni dibahas. Apapun yang berhubungan dengan Pak di Jokowi pokoknya dibahas guys lah. Oleh siapa? Yang pastinya oleh para kadrun. Dan di sini ada si Tompel ya guys ya, yang mengancam guys. Tompel sudah berani-beraninya mengancam Pak Jokowi guys. Mengancam apa? Gara-gara kemarin Pak Jokowi bilang Pak Kasmujo adalah pembimbing saya. Dan saat itu pula si Tompel ya guys ya malah mengancam disuruh mencabut omongannya Pak Jokowi bahwa Kasmujo itu bukan pembimbingnya. Dikasih waktu lagi guys ini ya. Waktunya berapa? 3 kali 24 jam. Waduh, waduh. Ini makin hari makin koplak ini ya guys ya. Karena ya biasa guys, kan sebentar lagi sudah jelas ya guys ya, minggu ini guys. Sekarang hari Senin ya, kita lihat sampai hari Jumat Keramat ya guys. Apakah Jumat Keramat itu akan terjadi? Oh, kita tunggu saja ya guys ya. Karena apa? Sekarang Roy Panci pun sudah mengkritik Presiden Prabowo, guys. Gara-gara apa? Ya, gara-gara kemarin saat Kongres PSI, Presiden Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi. Itu dipermasalahkan, guys. Saya dengan segala hormat ya memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia ya Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Bapak harus quote and quote kata beberapa orang sowan ke rumah? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Posisi duduknya masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden, kenapa seolah-olah presiden itu menghadap kepada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa sekali lagi. Dan bahkan dia pernah seolah-olah menggunakan pakaian kebesaran Amangkurat, yang itu sebenarnya raja yang tidak pantas untuk dicontoh karena bengis. Jadi sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan petunjuknya gitu ya. Jadi sekali lagi ayo kita bangkit karena Raja Jawa yang ini mau mempidanakan, mau mengkriminalisasi, mau memenjarakan rakyatnya. Itu makanya saya menggunakan kaos Raja Jawa. Katanya guys, Raja Jawa mau memenjarakannya guys. Lah kan sudah dibilang 12 tersangka itu bukan Pak Jokowi yang menyetorkan, tapi keluarnya nama 12 tersangka itu ya guys ya, calon ya guys ya, calon tersangka itu gara-gara Polda Metro Jaya sendiri. Kenapa? Karena Pak Jokowi yang melaporkan peristiwanya. Nah terus apa hubungannya ini ya guys dengan kedatangan Presiden Prabowo guys? Lah terus harus duduk di mana? Sedangkan posisi duduknya kan kayak gitu guys. Ya sekali lagi ya guys ya, kalau sudah benci ya sudah guys, apalagi bencinya sudah mengakar ya guys. Terus yang tadi katanya Pak Prabowo ataupun presiden kita tidak boleh sowan kepada Pak Jokowi nih. Presiden Prabowo bersama Jokowi nih. Lihat tuh. Lihat tuh. Lihat. Ush. Tuh, hormat tuh. Tuh tolong dipermasalahkan lagi tuh. Aduh, ya guys ya. Tuh. Gimana guys tuh? Tuh Panci tolong tuh diklarifikasi lagi tuh, dipermasalahkan lagi tuh. Apapun ya guys ya yang berhubungan dengan Pak Jokowi ya selalu diserang. Ya guys ya. Ini contoh orang yang menghargai guys. Ini seperti ini. Karena apa? Ya sesama presiden guys. Walaupun sudah jadi mantan tapi
Kan Pak Jokowi dulu guys yang jadi presiden, jadi wajar dong kalau seperti itu. Walah kadrun, kadrun. Ini gara-gara sebentar lagi masuk Prodeo, ini ya si Doraemon malah menyerang Jenderal Tito Karnavian. Ya, ini bisa masuk ke pasar berlapis guys ini. Jenderal bajingan bangsat, perekayasa, barbar, brutal, biadab, si Tito Karnavian, ya buronan saya itu 1 tahun ini, ya sudah saya sebut-sebut untuk ditangkap, diseltikuskan oleh Listio Sigit Prabowo. Tetapi Kapolri pengecut itu tetap bungkam, saudara. Kapolri sampah, ya, Kapolri yang nggak ada guna. Ya, selain menempatkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Luar biasa kan guys? Luar biasa nggak guys? Ini Doraemon guys, sok lantang ya guys ya, sok gagah kayak gitu guys ya. Walamon, kamu, aduh Jan, ini di muka umum guys ya, berani-beraninya menghina, menghujat, dan mengejek seorang jenderal guys ya, Tito Karnavian dan juga Listio Sigit Prabowo guys, di muka umum guys. Walah, Jan, ini siapa yang backing ya guys ya? Kalau tidak ada yang membackingi, saya yakin tidak akan berani ngomong seperti itu guys ya. Oke, kita ya nggak senang sama polisi ya guys ya, apalagi yang sering ketilang, pasti ya gedeg ya guys ya. Tapi ya saya sebagai masyarakat yang waras ya, ataupun ya bisa diartikan madan kecewa, tapi ya nggak seperti itu, nggak baik itu ya. Nah ini bisa dipidana guys ini ya. Ini tolonglah ini ya dimasukin list ya, tuman sekalian ya guys. Nih contoh, Refli Harun contoh. Sekalian, sederhananya begini ya, saya nggak punya kepentingan apakah mau asli atau mau palsu, yang paling penting kebenarannya apa, ya kan? Kalau memang asli ya katakan asli, kalau palsu katakan palsu. Tapi begini, saya ingin menggunakan sebuah logika begini sederhananya adalah, biasanya orang yang menyebut dirinya dengan gelar, menyebut jabatannya, orang yang nggak percaya diri dengan eksistensinya. Katanya apa guys? Katanya apa? Orang yang merebut gelar, yang merebut prestasi ataupun jabatan, itu orang yang tidak percaya diri, kata si Refli Harun guys. Ini kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Di atas si Refli lagi ngomong, di bawah ini video tentang Refli Harun yang ingin memakjulkan Pak D. Jokowi. Ini video dulu guys ya, yang ingin memakjulkan Pak Jokowi. Inilah yang dinamakan rekam jejak, itu memang menyakitkan ya guys. Barisan sakit hati guys. Kalau mau tuh lihat tuh contoh tompel nih. Inilah contoh pengacara paling keren, paling ganteng yang ada di Indonesia, yang sudah mengancam Pak D. Jokowi. Untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Jelas guys, jelas. Walah, ya sudah jelas-jelas kan sudah dibilang ya guys ya, sampai kapanpun
Pak D. Jokowi akan mengakui bahwa Insinyur Kasmujo adalah pembimbingnya. Nah sekarang ya guys ya, mau dilaporkan lagi. Dan ya ini masuknya kategori ancaman ya guys. Jan, ini tompel ya yakin ya. Gimana sih tompel ini guys? Dicoplok apa tompelnya bagaimana? Nah di sini kita lihat juga Doraemon ya guys ya, yang bisa diartikan yang membuat kecewa teman-temannya guys. Karena apa? Karena video yang dikasihkan, foto yang dikasihkan ataupun yang diteliti semuanya dari Joshua M. Sinambela. Yang katanya itu diterbitkan pada tahun 85. Yang mana tahun 85 belum ditemukan teknologi komputer terus pengetikan Microsoft Word. Jadi supaya sama dengan punya Joko Widodo, maka mereka ulang lagi, munculkan, tetapi semua kosong. Nah inilah yang harus diusut. Siapakah oknum UGM yang memanipulasi lembar pengesahan atas nama ini? Ini semua saya ekstrak dari video yang di flash disk tadi. Ini yang mengambil video Joshua Sinambela. Oh dari video Joshua Sinambela. Dan karena saya tidak punya akses, kebetulan diberikan pada saya. Oh, dengerin itu, ya kan? Saya tidak diberikan akses mas. Dan dia waktu Bang Rismon ke UGM itu video foto itu juga nggak diberikan ini, cuma foto itu loh. Foto yang kemarin itu. Kenapa saya minta dia diskusi? Tujuannya sih untuk meluruskan. Jangan sampai ikutlah ke kasus-kasus seperti ini. Ini masih bisa kita luruskan. Makanya kita minta diskusi. Bahkan saya minta diskusi dia di awal itu face to face. Ya udah kita zoom berdua dulu kalau memang nggak mau forum gitu ya. Nggak mau juga. Nggak mau juga ya. Nggak mau juga. Padahal saya ngirimin data loh ke dia. Saya ngirimi hasil dokumentasi skripsi yang lain untuk meluruskan dia. Ini loh skripsi yang lain juga sama loh. Fontnya sama loh, bentuknya sama loh, pembatasnya dicetak di perdana Kak Bila. Sebelum ini dilaporkan. Iya benar, sebelum dilaporkan tadi sebelum dilaporkan. Jauh sebelum dilaporkan ya guys. Apakah kalian masih ingat di mana sosok si Doraemon dan juga si Panci yang keluar-keluar katanya, saya moto sendiri, saya video sendiri. Tapi ya guys ya, sekali lagi fakta dan kenyataannya itu apa guys? Semuanya dikasih oleh Joshua M. Sinambela. Padahal Joshua ya guys ya itu baik guys, ingin menyadarkan sosok si Doraemon, tapi nah udah apa sih ya, mungkin ya benar ya, rekening udah masuk guys. Waduh ini bahaya, uang udah masuk, nanti saya disuruh ngembaliin, uangnya udah habis. Makanya sekarang jadi YouTuber dia guys. Anak abah yang tukang cilok. Sekarang gua tantangin deh, anak abah punya data apa sih? Ngoceh mulu, anak abah tuh punya data apa? Anak abah tuh mentok juga tukang cilok. Sok-sokan ngebahas universitas nggak cocok, mending sok pikirin jualan, besok makan apa. Serius, anak abah tuh mikirin itu aja, nggak usah mikirin politik ketinggian. Mikirin besok makan apa, modal buat bikin cilok ada nggak? Itu ngapain mikirin urusan nggak nyambung, nggak bakal masuk. Di siapa tadi yang dibilang itu tadi? Mustaha Iskandar. Ayo kita cari di sini ada nggak Mustaha Iskandar. Nih kita lagi bahas, teman lagi bahas ya guys ya, tentang yang masalah reuni guys ini. Biar anak abah tuh yang goblok-goblok gampang dikibulin sama Imam Mahdi palsu itu sadar gitu, nggak goblok terus hidupnya. Janganlah hidup goblok terus. Minimal hidup tuh ya berkembang gitu, jangan goblok terus. Kita cari ya, tadi ya namanya siapa? Mustaha Iskandar. Ayo kita cari. Di mana Mustaha Iskandar? Apakah benar dia alumni Pautan UGM? Nah, ini dia orangnya. Nih, kalau punya data tuh kayak gini, anak abah. Nah,
Mustoha Iskandar guys ya, tuh. Itu yang temannya Pak D Jokowi yang intinya di wawancara guys. Itu katanya semua teman Pak D Jokowi itu baru semua. Tuh ini orang kenapa mempunyai buku alumni UGM? Ya karena ayahnya alumni UGM guys. Nih, bisa dilihat. Ya samain lah nih muka mudanya nih. Nih, muka mudanya dia nih. Nah, tuh, muka mudanya dia. Nih muka mudanya Mustoha Iskandar. Lu samain lah sama mukanya orang itu. Udah ada datanya dia nih. Nih, alumni angkatan 80, tapi dia wisudanya tahun 86. Kayak gitu caranya kalau ngelihat data tuh anak abah. Ya udahlah anak abah tuh nggak usah lah mikirin politik, nggak usah ketinggian, capek. Mikirin aja besok dagang cilok bisa nggak, modalnya ada nggak. Atau anak abah kalau punya bukti, ya bukti yang dipegang sendiri. Lawan nih bukti gua. Bukti yang lu pegang sendiri, nggak cuma nyomot-nyomot di internet, asumsi-asumsi orang peneliti-peneliti abal-abal. Bukti lu pegang sendiri. Benar. Itu anak abah. Kalau anak abah ketinggian bahas-bahas ini, mending mikir aja besok dagang cilok. Ada modalnya nggak? Takutnya besoknya lagi nggak makan. Kasihan itu. Anak istri nggak dikasih makan. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Ya. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi, mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Wow, luar biasa kan guys. Berarti benar ya guys ya. Yang mereka cari itu adalah satu guys, ingin Indonesia gaduh itu guys. Bukti dan fakta kenyataannya ya guys ya, yang sudah jelas gitu ya. Kalau mereka benar-benar peneliti, kalau mereka benar-benar cinta NKRI ya guys ya, kenapa RUU perampasan aset tidak pernah didemo, tidak pernah dibahas? Tanda tanya. Terus juga sekarang kan lagi rame masalah si ijazahnya Doraemon. Kenapa tidak
mengkaji ataupun menganalisis ijazah Doraemon. Ya nggak mungkin guys, wong temannya guys. Apalagi sekarang muncul wacana baru ya guys ya, yaitu partai titik-titik ya guys. Biru ya guys ya, karena partai biru ada 3 guys, 4 atau 3 ya. Jadi tidak menjurus, cuma ini sedikit menjurus ke yang biru ini guys ya. Itu ya bisa saja terjadi. Tapi ingat, Pak D. Jokowi tidak mengatakan ke partai ini, cuman mengatakan ada agenda besar, orang besar yang membackup, membackingi para kadrun itu guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi,